Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan, semakin, menikmati, kekacauan permainan menjelang Pilpres 2024 ya. Bagi saya kira dan karena mau ngomong apa lagi, Bung Roky, kalau instrumen, kekuasaan itu yang bermain gitu ya, dan kemudian, digunakan secara maksimal ya kita apalagi kalau nggak bisa kita nikmati. Salah satunya yang saya kira yang kita sudah amati sejak awal Mahkamah Konstitusi. Ini baru saja keputusannya dia, memberikan, putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa menteri-menteri yang akan, nyapres itu tidak perlu mundur. Jadi tergantung sama presidennya nanti diberi izin cuti atau tidak. Yang kedua juga ternyata memang para menteri kita itu sangat tergantung sama Pak Jokowi untuk nyapres karena sekarang Gerindra yang lagi GR, karena kemarin Pak Jokowi bilang bahwa sejak awal mendukung Pak Prabowo. Jadi walaupun Pak Prabowo itu mendukung dalam konteks pertahanan, tapi terus Muzani menyatakan ya bersyukur kalau didukung oleh Pak Jokowi. Saya nggak ngerti nih sebenarnya, satu yang ingin saya tanya pada Anda, apa yang terjadi dengan negara kita? Yang kedua, sebenarnya Pak Jokowi itu siapa ya yang mau didukung itu ya di situ. Kalau Puan pasti nggak masuk dalam situ. Paling menteri-menterinya di situ ada Erick Thohir, ada Prabowo dan di luar itu Ganjar. Oke, Bung Roky, silakan Anda mau ngomong dari mana aja, pokoknya saya dengerin deh. Semuanya menarik ini. Ini pertanyaan publik untuk mengerti apa yang terjadi itu. Ya. Nah, satu-satunya yang teratur di negeri ini adalah kekacauan. Itu yang teratur tuh. Oke. Karena kita langsung bisa baca dengan baik kekacauan politik. Tetapi yang lebih penting sebetulnya dipahami oleh rakyat adalah sifat dari politik kita itu betul-betul feodalistik. Jadi kita sebut negara demokrasi, sistem republik, tapi yang berlangsung adalah kultur feodalistik dan sistem yang semi kerajaan tuh. Karena semua partai akhirnya tergantung pada Pak Jokowi, semua capres tergantung pada Pak Jokowi. Itu sama dengan raja yang menguasai adipati-adipatinya tuh. Jadi sebetulnya buat apa kita punya partai politik kalau semuanya tergantung pada presiden? Dikasih sinyal presiden, ya. Bahkan partai yang mengusung Anies pun juga itu masih tergantung pada presiden, minta tidak direshuffle ya. Ya itu akhirnya kan ngapain dia mereka capek-capek bikin partai kalau akhirnya minta diatur oleh kepala negara tuh. Kan dalam sistem demokrasi justru sistem kepartaian ini yang mesti mendahului kedudukan istimewa presiden tuh. Karena kalau nggak ada partai nggak ada gunanya kita berdemokrasi. Nah sekarang ketua-ketua partai itu menyerahkan kepalanya untuk diatur-atur oleh kepala negara. Hal yang boleh terjadi kalau dia bawahan dari presiden. Kan nggak ada partai politik di dunia yang bawahan presiden, kecuali partai presiden sendiri itu. Jadi yang kita sebut kemewahan atau kemuliaan akhlak berdemokrasi sama betul-betul justru ditenggelamkan oleh ketua-ketua partainya sendiri. Gerindra itu harusnya menganggap dia setara dengan presiden ketua partainya tuh. Atau minimal partainya itu merasa bahwa oke, kami partai politik, kami bukan ketua partai kami bukan Pak Jokowi. Demikian juga Nasdem, ketua partai kami ada Surya Paloh bukan Jokowi. Demikian juga Golkar, ketua partai kami ada Erlangga bukan Jokowi itu. Lalu dibantah sendiri oleh Erlangga, dibantah sendiri oleh Surya Paloh bahwa enggak, kami tergantung pada Pak Jokowi. Lalu ngapain ada partai kalau semua tergantung pada ketua partai utama tuh. Jadi ini yang kita sebut selalu imperatif dari moral demokrasi nggak dipahami. Kalau presiden nggak pahami keadaan demokrasi, memang beliau disebut oleh big leader udah otokratian pemerintahnya. Tetapi kalau ketua-ketua partai itu masih mengemis pada presiden, itu artinya moralnya di mana, atau otonominya di mana, atau pride-nya di mana, atau martabatnya di mana sebagai partai. Jadi itu yang membuat kita antara jijik dan bingung sebetulnya. Wah, itu udah bingung gitu. Itu masih ada kosakata baru itu nanti ya. Disgusting gitu ya kalau dalam itu kan itu kata yang nggak enak kita ucapin. Apa sih disgusting tuh, dan dengan ekspresi begitu disgusting. Tapi memang itu yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Berkali-kali kita terangkan bahwa ini semua disebabkan karena nggak ada yang mau bersaing dari awal, semuanya mau melompat ke 20%. Itu konyolnya di situ. Ya udah,
jadi kacung semua kan, ketua partai jadi kacungnya kepala negara kan, itu ajaib tuh. Padahal kepala negara dia udah nggak punya kemampuan untuk mengatur masa depan kok. Pak Jokowi sendiri mengatakan saya udah final itu. Jadi orang yang udah final pun masih digantungkan oleh orang yang masih berlari kan, itu kan konyol. Ya. Oke, wajar. Jadi kalau tadi jijik dan bingung, confused, disgusting. Nah, jadi apa kalau kemarin kan frenemy, kalau teman dan musuh itu frenemy, tapi kalau confused dan disgusting itu jadinya confused disgust. Nah, jingung, jijik dan bingung. Jijik dan bingung. Oke. Ya, baik itu, jadi kita bingung soal itu, tergantung gitu. Tapi kan kemudian yang kelihatannya memang presiden diberi peralatan untuk itu. Yang memberikan peralatan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kan sekarang ini kan yang mau maju-maju para menterinya. Banyak sekali menteri-menteri yang mau maju, dan kemudian kata Mahkamah Konstitusi nggak harus mundur. Tapi dan itu tergantung pada presiden yang memberikan itu semakin kuat cengkeraman dari tangan presiden itu. Ya presiden bisa pilih aja tuh siapa yang dia mau sukai, dia majukan, siapa yang dia nggak sukai, dia suruh KPK sprindikin, kan gampang aja kan. Jadi bahasa politik presiden ya akhirnya Presiden Jokowi yang paling gembira tuh, dia senang aja buat ngatur-ngatur boneka-boneka ini kan. Jadi itu yang kita sebut kultur demokrasi itu ditenggelamkan oleh feodalisme, ditenggelamkan oleh sprindikisme itu. Jadi atau komorbidisme. Karena semua ketua partai ada komorbidnya. Satu-satunya alasan kenapa semua ketua partai itu merendah atau merunduk di depan presiden, karena mereka punya komorbid. Kan itu aja intinya kan. Jadi takutlah tiba-tiba kejaksaan panggil Erlangga, tiba-tiba KPK suruh periksa Komcat segala macam itu. Jadi hal-hal yang sebetulnya elementer yang harusnya diselesaikan dulu baru berani untuk maju dalam politik. Tetapi dari awal kan tukar tambah itu ada, dan Pak Jokowi juga tahu bahwa kira-kira gambarannya kasih kesempatan mereka lakukan korupsi biar saya bisa atur. Dan itu cara-cara raja dulu waktu menaklukkan dalam sistem kerajaan Jawa itu dibiarkan ada korupsi kecil supaya adipatinya dengan mudah bolak-balik setiap minggu ke Mataram, kira-kira begitu kan. Itu konyolnya. Kita udah masuk pada demokrasi, tetapi puja-puji yang menjijikkan itu kan saling memuji itu kan menjijikkan, saling mengirim sinyal, oh kami dipercaya oleh Pak Jokowi loh, berarti yang lain nggak dipercaya. Itu kayak anak kecil tuh yang minta permen sambil ledekin temennya, lu nggak dapat permen ya dari siapalah yang suka kasih hadiah. Jadi itu yang betul-betul nih, kalau bahasa filosofi ini nausea, muak, tapi kita nggak tahu muak kenapa kita muak ya. Tapi memang ada rasa muak tuh. Padahal kita tahu bahwa ya demokrasi bukan begini, demokrasi itu. Demokrasi bukan kirim-kirim sinyal, demokrasi itu kompetisi berdasarkan argumen yang kuat. Demokrasi bukan sodok menyodok orang dari belakang lalu tepuk tangan diam-diam terus pamerkan bahwa dia dapat pujian, yang sana dapat celaan tuh. Kalau mau fair, kompetisi aja dari awal kan. Termasuk Pak Jokowi itu, bilang aja Pak Jokowi, saya pro Ganjar. Jadi silakan Pak Prabowo berkompetisi dengan Ganjar. Saya pro Erlangga, silakan Anies berkompetisi dengan Erlangga. Jadi gampang gitu. Ini saling ngintip, saling kirim-kirim pesan. Lalu Anies sendiri bingung. Sekarang Anies bilang relawan cuma mendekat dengan Nasdem. Urusan apa relawan dengan Nasdem? Bagaimana coba nih Anies juga? Relawannya relawan, Nasdemnya Nasdem. Nanti relawan merasa, oh kami relawan Nasdem dong. Jadi hal semacam itu yang mesti clear di kepala itu, di dalam di dalam persaingan politik mesti clear. Jadi kalau nggak kita masuk di dalam kasakusuk. Dan itu yang menjijikkan. Kasakusuk itu menjijikkan. Ya, dan saya kira nggak salah kalau kemudian banyak pengamat, bukan hanya pengamat dalam negeri tapi dunia internasional, melihat kita itu sudah neo authoritarian, atau bahkan ada yang bahkan ada nyebutnya neo new order. Jadi sebenarnya bentuknya seperti order baru, tapi sebenarnya dalam demokrasi. Kalau zaman Pak Harto, ya bukan berarti kita kemudian membenarkan itu. Kita bisa memahami karena beliau memang penguasa tunggal otoriter. Tapi kalau Pak Jokowi yang produk demokrasi kan ini membingungkan gitu, menjijikkan kalau kata, membingungkan dan menjijikkan, kata jingung tadi, menjingungkan. Nah, saya kira kita mesti gunakan istilah itu, menjingungkan, ya.
Emang lebih fair Pak Harto. Pak Harto lebih fair. Dia bilang saya mengendalikan, jadi terserah saya tuh. Dan orang tahu bahwa oke, karena terserah dia maka terjadi ketertiban kan. Jadi itu era di mana memang stabilitas mendahului kesejahteraan, dan kesejahteraan kemudian dihasilkan, karena itu stabilitas kemudian agak goyah begitu kelas menengah mulai sejahtera menuntut demokrasi. Tapi itu periode udah kita selesaikan, dan kita tahu bahwa Pak Harto di ujung masa jabatannya justru memihak pada rakyat. Dia nggak bilang saya otoriter dan saya akan kuasai rakyat, saya akan kerahkan tentara, saya akan basmi seperti Tian Anmen. Enggak, Pak Harto merasa oke, saya mundur tuh. Di situ kenegarawanan Pak Harto yang tetap kita ingat sebagai mutu dari seorang pemimpin itu, tidak menimbulkan, tidak memperpanjang arogansi sampai harus diusir seperti Sri Lanka misalnya. Tetapi yang di kita sekarang ini new kind of new order, jenis baru dari new order. New kind of new order, ya. Yeah. Oke. New kind of new order akhirnya kan. Karena di dalam order kita yang udah reformasi, mental-mental yang busuk itu, yang koruptif itu masuk di dalam percakapan politik kan. Yang paling konyol tadi saya baca Anies minta relawan mendekat pada Nasdem. Oke, saya bilang Anies, saya ini relawan Anda tuh. Jadi gue disuruh dekat sama Nasdem. Gila aja lo, gila. Bagaimana coba? Kita mau ambil Anies diasuh oleh relawan. Anies bilang kita balik ke Nasdem tuh. Jadi Nasdem akan ketambahan pengurus misalnya tuh. Sementara Nasdem sendiri mengusir kadernya sendiri, si Sufalidan diusir. Kenapa relawan disuruh masuk ke situ? Saya mau kasih teguran moral juga pada Anies, walaupun dia teman baik saya, tapi kita mesti fair itu. Relawan itu mengasuh Anies di luar sehingga Anies jadi besar. Lalu hasil pembesaran itu dikooptasi, diambil, dianeksasi oleh Nasdem. Dan itu curangnya di situ tuh. Sementara Nasdem nggak kasih kepastian. Anies ini mau jadi presiden sebagai calon Nasdem mewakili suara relawan, atau calon Nasdem mewakili suara Jokowi. Kan tetap aja Pak Surya Paloh bilang Anies akan meneruskan proyek-proyek Jokowi itu. Bagi relawan ini kurang ajar sebetulnya kan. Tetapi ini yang saya sebut sebagai tadi jingung, menjijik dan membingungkan. Jingung. Jadi kita mau balik sebetulnya. Ini berkali-kali forum FNN kita jadikan forum kuliah etika politik, pelajaran filsafat politik. Jadi bagian ini yang kita mau dalilkan bahwa kalau negara terus-menerus mengacaukan dirinya sendiri karena nggak paham etika politik, itu berarti kita bukan lagi demokrasi. Demikian sebaliknya, capres-capres ini juga melakukan hal yang sama. Jadi buat apa kita menuju demokrasi, menuju pemilihan umum, kalau memang sebenarnya nggak ada pemilihan umum. Semuanya presiden tentukan, yang boleh terpilih adalah ini. Jadi buat apa ada pemilu? Itu jingungnya di situ. Oke, supaya nggak bingung ya viewer yang mungkin pernah menonton, kita ada setidaknya ada dua istilah sekarang, jingung dan new kind of new order ya. Kalau nggak ya itu aja. Oke, mari kita bicara soal Mahkamah Konstitusi yang kita bolak-balik juga sering soroti sebagai yang Anda sebut sebagai mahkamah kekuasaan gitu. Dan dengan keputusan dia yang sekarang ini, keputusan dari Mahkamah Konstitusi membiarkan para menteri-menteri yang mau nyapres untuk tidak harus mundur, ini kan agak terus terang menjingungkan kita juga. Padahal Undang-Undang Pemilu sendiri sudah mengatur, bahkan seorang komisaris BUMN saja dia itu nggak boleh jadi tim sukses saja nggak boleh gitu. Nah, kok ini yang mau nyapres malah boleh gitu? Pasti kita bisa bayangkan itu ada pertimbangan Pak Presiden. Ini bagaimana kalau menteri semua mundur? Ya kabinetnya bubar dong. Maka melaporlah Ketua Mahkamah Konstitusi di sebuah makan malam dengan Presiden. Gimana nih Pak Presiden? Ya Presiden kasih jalan keluar. Udah tergantung saya aja deh. Siapa yang masih perlu? Kira-kira begitu. Ini saya bayangkan di kepala ya, bukan berarti terjadi beneran. Tapi mesti ada yang disebut yuristik. Yuristik artinya cara menerangkan di luar fakta yang ada. Nah, yuristik saya mengatakan ada makan malam antara Mahkamah Konstitusi dan Presiden untuk memutuskan jalan keluarnya bagaimana tuh. Jadi jangan sampai saya kena delik ya menuduh ini ada ilmunya namanya yuristik tuh. Jadi ternyata Mahkamah Konstitusi itu tetap jadi bagian dari kekuasaan. Karena dia nggak patuh pada prinsip bahwa semua yang sudah diatur di dalam sistem elektoral itu harusnya di-backup oleh Mahkamah Konstitusi kan. Kecuali ada judicial review yang macam-macam yang kemudian menyatakan bahwa undang-undang pemilu itu kacau, salah. Tapi ini kan soal yang disebut kesehatan demokrasi. Bahwa setiap orang yang memegang posisi kenegaraan, dia harus mundur dari jabatan-jabatan
potensial untuk buat kebijakan kalau dia mau masuk dalam wilayah politik. Itu fatsum yang universal dalam demokrasi. Tapi lagi-lagi pertimbangan pragmatis presiden. Oh, bahaya dong kalau 3-4 menteri saya mundur, ya saya sendiri harus mundur dong karena kabinet berhenti kan. Jadi itu intinya. Jadi oportunisme Mahkamah Konstitusi bertemu dengan pragmatisme presiden. Nah, hasilnya adalah jingung. Ya oke. Nah sekarang kalau gitu gini, ini pertanyaan terakhir pada Anda saya kira. Jadi ini dengan kekacauan terbaru ini yang Anda baca itu, satu, maunya presiden itu apa, dan kalau kemudian dia memang punya preferensi presiden, maunya siapa? Ya mestinya presiden katakan aja saya maunya Ganjar, udah selesai. Saya maunya Prabowo, udah selesai. Atau dia katakan saya tidak mau Anies. Ya, ucapin aja kan, supaya Nasdem juga tahu diri bahwa oke, dia nggak mau Anies, maka kami akan keluar atau kami akan batalkan Anies. Jadi prinsip itu, ketegasan sikap itu. Di belakang itu presiden nggak bisa ucapkan secara jernih karena dia masih takut sama PDIP. Jadi hal-hal semacam ini main catur, tapi semua bidaknya adalah kuda gitu kan. Jadi langkahnya nggak terbaca semua ya, langkah kudanya. Ya, itu omong kosongnya di situ. Yang satu yang terbaca adalah kedunguan politik kan, cuma itu kan. Jadi orang anggap ini kok presiden dungu dalam bermain politik ya. Tetapi sebaliknya bilang dia cerdik, justru bukan cerdas, cerdik. Karena dia tahu siapa yang bisa disorong-sorong, siapa yang bisa dirokate, dan jadi hal-hal yang jadi kebusukan politik itu justru yang tercium di dalam perpolitikan hari-hari ini. Yes, oke. Dan saya kira kita akhiri perbincangan yang menjinggung ini dengan tadi kisi-kisi tadi, bahwa sekarang memang kita memasuki era yang disebut new kind of new order ya. Yes, new kind of new order. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap alihkan pada nol. Yes, oke, thank you.